Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah tentang peperangan Bani Quraidah, perang Ahzab dan juga perang Bani Quraidah telah kita sampaikan. Sekarang kita ambil faedah dari perang Bani Quraidah ini. Yang pertama adalah cepatnya respon para sahabat. Cepatnya respon para sahabat di dalam melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwasanya perang Ahzab atau perang Khandaq ini perang yang sangat berat. Sebelum perang sudah banyak mengeluarkan energi, tenaga untuk menggali parit, disertai dengan kekhawatiran akan datangnya musuh, sehingga harus cepat-cepatan. Belum lagi kondisi saat itu yang panas, terik, dan kurangan bahan makanan. Setelah musuh datang, tentu semakin mencekam, karena musuh lebih banyak jumlahnya, jauh lebih banyak daripada kaum muslimin itu sendiri. Dan setelah perang, tiba-tiba Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berangkat menyerang Bani Quraidah yang telah berkhianat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian mereka begitu cepatnya respon di dalam mendengar dan taat seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun dalam kondisi yang sangat payah seperti itu. Mereka tetap berangkat menuju ke Bani Quraidah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengambil sebuah pelajaran dan juga keteladanan di sini. Semestinya beginilah sikap seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat Al-Qur'an yang mana ada perintah untuk melaksanakan sesuatu, maka hendaknya segera dilaksanakan. Begitu pula tatkala berupa larangan Allah, maka juga segera dihentikan apa yang menjadi hal yang dilarang itu, atau menjauhinya sebelum mereka jatuh kepada larangan itu. Dan demikian pula ketika membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sikap seorang mukmin itu ya seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, yang mana juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk meneladani mereka. Karena mereka betul-betul umat yang sudah teruji dan layak untuk menjadi teladan di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi sekali lagi, setiap orang Muslim dalam melaksanakan perintah, sekalipun itu berat, ya sekalipun itu capek dan sebagainya, maka tidak ada kata kok nanti aja. Gitu. Sebentar lagi, nanti aja. Mestinya tidak ada kata-kata seperti itu. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana yang mengatakan idza amsaita fala tantadhiri sobah. Jika kamu ada di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu ada di waktu pagi, maka janganlah menunda-nunda hingga waktu sore. Wa khudh min sihatika limardika wa min sihatika limautika. Jadikanlah masa sehatmu itu untuk persiapan sakitmu, dan jadikanlah hidupmu itu untuk persiapan matimu. Kita ini sehat. Bukan tidak berarti kita akan sehat terus. Kita ini hidup, pasti kita akan mati. Jadi ada nasihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jika kita ada waktu-waktu sore, maka jangan ditunda-tunda. Nanti sampai datangnya waktu pagi. Dan ketika kita ada di waktu pagi,
Juga demikian, janganlah kemudian menunda-nunda hingga waktu sore. Seringkali kita nggak jadi beramal karena menunda-nunda seperti ini. Ustaz Firanda juga dalam ceramahnya yang tersebar itu juga, atau kita pernah mendengar juga di waktu ngaji di mana? Namiroh dulu. Jadi kalau ada keinginan untuk melakukan kebaikan, maka segeralah lakukan. Karena itu berarti Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita, berikan hidayah kepada kita untuk melakukan kebaikan itu. Jangan menunda-nunda. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terjadi. Pengen sedekah, akhirnya ya enggak kejadian karena nanti sebentar lagi. Seperti yang Ustaz Firanda juga mengisahkan ketika beliau ada di di mall atau di mana gitu dengan istrinya. Kemudian biasanya kalau dengan orang-orang yang bercadar mungkin tanggapannya nggak begitu ini. Tapi ada satu karyawan yang tanggapannya enak gitu dengan istrinya. Ya kemudian dia pengen kasih tip lah gitu, kasih tip atau kasih apa gitu pada karyawan ini karena sikapnya yang baik itu dia mungkin pengen sedekah atau apa. Ketika dia turun dengan istrinya, ngomong dengan istrinya, iya. Balik lagi sudah nggak ketemu. Ya. Beliau mencontohkan seperti itu. Jadi kalau ada keinginan untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya ketahuilah itu sesungguhnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya jangan kita tunda-tunda. Ya mau melakukan kebaikan apa saja. Ya mau mandi, mau nyuci, mau apa gitu. Jadi jangan nanti sungguh surya, ngulek setengah, engko bar ngaji wae. Gak kata. Isi itu gak budal. Gitu. Ngaji makani pitik dhisik. Sungguh ngaji aja cukupan. Situ gak ngaji sekarang. Berangkat lali gitu, apa berangkat isin sekali gitu. Ya, gitulah. Jadi sikap seorang muslim itu segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan segera menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketika kita baca ayat Quran atau hadis Nabi SAW ataupun kebaikan apa saja. Ketika mendengar adzan, biasanya subuh-subuh gitu kan. Gitu. Ketika belum adzan, tanah kau turun gitu. Ketika sudah adzan, musola ngarep, musola kono sing durung iki, misalnya bahasa hati. Ya situ kari gak bisa sholat sunnah itu. Itu yang terjadi. Akhirnya gak jadi sholat sunnah, apalagi kayak subuh-subuh di Ngaglik itu. Komatnya cepet-cepetan karena warna budal miang. Ya wis kamu putih lah. Ya, mau sholat sunnah di rumah, baru Al-Fatihah belum selesai, komat sudah. Ya paksa batalkan berangkat. Jadi seringkali begitu. Karena menunda-nunda kebaikan. Maka nasihat Ibnu Umar ini sungguh sangat cocok sekali dan perlu kita ingat-ingat selalu. Jadi jika kita masuk atau berada di waktu sore untuk mengerjakan suatu kebaikan, ya nggak usah menunda-nunda sampai waktu pagi. Ketika kita ada di waktu pagi, ya sebisa mungkin jangan ditunda-tunda. Nanti sore aja. Jangan sampai seperti itu. Maka jadikanlah kata Ibnu Umar, maka jadikanlah masa sehatmu itu untuk masa sakitmu. Jadikanlah hidupmu itu untuk matimu. Kalau kita sekarang sehat, melakukan kebaikan-kebaikan, gitu ya, baca Al-Quran, sholat berjamaah, ngaji, sedekah, infak dan sebagainya, ya. Kalau kita sakit, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tetap catat kebaikan yang biasa kita lakukan. Inilah pentingnya kita melakukan kebaikan-kebaikan di saat sehat. Ketika kita merutinkan itu, saat kita sakit, yang namanya orang pasti ada sakitnya. Ini gak ono sakite yo, gak ono pegele yo, Pak Diali gak mijet. Gitu ya. Jadi untuk sakitnya, kita ngaji seperti ini dan sebagainya, ini untuk jaga itulah diantaranya. Kata Nabi SAW, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana sahihan muqiman. Jika seorang hamba itu sakit atau dalam safar, bepergian, maka dicatat untuknya pahala sebagaimana saat dia sehat dan saat dia ada di rumah, tidak dalam keadaan bepergian. Kita tahu kalau orang sakit itu nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa berat baca Al-Quran, nggak bisa hadir sholat berjamaah di masjid, di musola.
Mau sedekah juga berat, kalau ngelakoni kebaikan kadang-kadang terasa berat karena sakit. Maka sebuah kebaikan untuk orang yang ketika sehatnya dia mengerutinitaskan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun dia tetap sakit, maka dia tetap dapat catatan kebaikan itu. Nah, ini keuntungannya. Ketika kita sakit. Demikian pula ketika kita safar. Orang yang safar bepergian tentu nggak seperti di rumah. Ya. Malah wong sholat aja diberikan keringanan untuk mengkosor. Ya, karena memang safar itu berat. Ya, walaupun tidak seberat safarnya orang dulu. Kalau safarnya orang sekarang kan enak gitu. Bisa turu, naik kereta, naik bis, bisa turu. Gitu. Asinan, kalau dulu kan naik kuda, naik onta, panasan dan sebagainya kan. Berdebu, gak bisa turu. Sehingga nampak sekali bedanya orang yang safarnya jauh dan dekat kelihatan sekali. Ya walaupun dalam kondisi safar tetap nggak enak. Ya, tidak mengenakan. Nah, itu dapat keringanan untuk menjama, untuk mengkosor, untuk mengusap khufnya gitu. Kaos kakinya tidak harus dicuci dengan air gitu, ketika wudhu dan keringan-keringan yang lainnya. Karena memang kondisinya seperti itu. Sehingga terkadang kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia lakukan ketika di rumah, misalnya sholat berjamaah atau ngaji. Orang yang safar nggak bisa ngaji. Ya, kecuali safarnya untuk ngaji. Nggak bisa hadir ini hari Ahad, dia safar. Ya safar jualan atau safar apa gitu. Jadi tentu nggak bisa ngaji seperti kebiasaan di sini. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iltanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi SAW. Jagalah 5 sebelum datangnya 5 perkara. Sebelum datangnya 5 perkara yang lainnya. Jadi antaranya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mudamu sebelum tuamu. Sempatmu sebelum sempitmu. Sehatmu sebelum sakitmu. Hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Nabi keluar menuju Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah atau bentengnya orang-orang Bani Quraidah untuk mengepung mereka gitu. Dan masuk waktu sholat. Dalam perjalanan masuk waktu sholat. Sebagian ada yang segera melaksanakan sholat. Sebagiannya menunda sholatnya kecuali sampai di daerahnya Bani Quraidah. Karena Nabi SAW berpesan, berangkatlah kalian, gitu. Jangan sampai sholat, ya, jangan sholat dulu sebelum kalian sampai ke Bani Quraidah, perkampungan Bani Quraidah. Ketika di jalan, ternyata sudah masuk waktu sholat. Dan para sahabat itu adalah orang yang paling rakus kepada kebaikan. Paling bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sholat. Maka mereka segera melakukan sholat. Tapi Nabi SAW mengatakan jangan sholat kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Terpecah pemahaman 2 kelompok sahabat ini dalam perjalanannya. Yang satu melaksanakan sholat karena sudah waktunya sholat. Ya, waktunya sholat. Hayya ala sholat. Dikumandangkan hayya ala sholat. Ayo mari sholat. Sholat. Sekali lagi mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam menjalankan kebaikan. Maka kemudian mereka sholat. Mungkin di antara mereka beralasan, omongannya Nabi SAW itu, jangan kamu sholat sebelum sampai di tempat Bani Quraidah, itu agar bercepet-cepetan segera sampai ke sana sebelum waktu asar. Maksudnya begitu. Yang satu, enggak, saya enggak mau sholat. Karena sesuai dohir ucapan Nabi, supaya kita tidak sholat kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Saya tidak sholat. Kemudian mereka enggak sholat. Sebagian sholat, sebagian tidak sholat. Mereka telah bersungguh-sungguh mengambil perkataan Nabi ini maksudnya gimana? Oh gini, ini dohirnya begini. Semua berdalilkan dengan ucapan Nabi SAW itu. Ketika hal itu telah disampaikan kepada Nabi SAW, sama sekali Nabi SAW tidak menyalahkan satu di antara 2 ini. Ya, Nabi SAW tidak menegurnya, tidak menyalahkan, tidak. Dia
Berarti apa? Mereka ini telah berijtihad di dalam masalah fikih hukum syar'i. Mereka tidak sudah berijtihad. Sudah mendasarkan perilakunya dengan dalil. Dan mereka telah bersungguh-sungguh mendapatkan hasil dari pendalilan itu. Maka kata Nabi SAW, orang yang berijtihad dan benar ijtihadnya dia dapat 2 pahala. Sementara yang salah, kalau dikata dia berijtihad dengan ijtihad yang salah, ternyata salah gitu, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ini ruangnya ruang ijtihad. Tapi ada yang tidak ada ruang untuk ijtihad, ya ada. Tapi yang dilakukan para sahabat ini ruangnya ruang ijtihad. Dalilnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Nabi SAW tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Nabi tidak menyalahkan salah satunya, tidak membenarkan salah satunya. Nah, ini dari sini maka kita juga mendapatkan bahwasanya kebenaran itu tidak selalu hitam putih. Kebenaran itu tidak selalu hitam putih. Pokoknya kak koyo aku berarti salah. Nah, seperti itu. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah tidak seperti itu kaidahnya. Justru dalam masalah ijtihadiyah Nabi mengatakan yang ijtihadnya benar, ijtihadnya bersungguh-sungguh di dalam menggali hukum sehingga dia mengumpulkan banyak hadis dan sebagainya kan gitu untuk mengambil sebuah kesimpulan yang berdasarkan dalil-dalil itu, mengambil suatu kesimpulan hukum yang bisa ditetapkan di sana. Hal yang demikian ini kok andai kata salah, itu tetap dapat pahala 1. Andai kata benar ya malah dapat 2. Tapi tetap berdalilkan dalil Al-Quran maupun Sunnah. Sekali lagi dalam ruang fikih yang di sana terbuka untuk ijtihad. Adapun kalau tidak terbuka untuk ijtihad, misalnya dalil-dalil yang sudah qat'i, sudah jelas, nggak ada ruang untuk ijtihad lagi. Ya, contohnya misalnya ketetapan bahwa tentang rakaat sholat, ini sudah jelas dalilnya. Ya, subuh itu 2 rakaat, zuhur itu 4 rakaat, asar, isya itu 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Jelas dalilnya qat'i. Maka tidak ada ruang untuk ijtihad lagi di sini. Ya kemungkinan kalau subuh itu 2 rakaat, kemungkinan begini, nggak ada begitu, sudah qat'i. Dalam masalah akidah juga demikian, sudah qat'i. Ya, nggak bisa diotak-atik. Dalam hukum waris, dalilnya jelas. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, jelas. Tidak ada ruang untuk ijtihad. Kewajiban berikan nafkah itu pada laki-laki, bukan pada wanita, jelas. Jangan kemudian ijtihad, ya, akhirnya berubah hukumnya, sehingga merubah juga hukum waris. Hukum waris diotak-atik gitu. Itu kan dulu, kalau dulu itu orang dulu itu yang perempuan nggak kerja, yang laki-laki kerja lah. Sekarang itu yang perempuan kerja, maka mestinya waris itu ya dapat sama gitu. Nggak bisa begitu. Jalannya sudah jelas. Jadi dalam perkara-perkara akidah, kemudian kewajiban sholat itu kan jelas semua. Tentang rakaatnya, tentang waktunya, demikian pula tentang ketetapan bulan Ramadan, tentang puasa Ramadan. Puasanya puasa Ramadan. Waktunya jelas di bulan Ramadan. Haji juga waktunya jelas. Bukan perlu diistihati lagi. Kemudian muncul omongan-omongan yang nyeleneh-nyeleneh gitu. Ya. Untuk menjaga agar tidak desak-desakan sehingga menimbulkan rawan kematian, terinjak dan sebagainya. Maka ibadah hajinya jangan selalu bulan Zulhijjah misalnya. Dan tempatnya tidak harus di Mekah, berarti tempat sudah ditetapkan. Tempatnya di Arafah, di Mina, dan sudah ditetapkan. Tidak ada ruang untuk ijtihad dalam hal ini. Ya, penentuan puasa, Ramadan, ditandai dengan ini, dan semuanya itu sudah jelas. Adapun kalau masih ada ruang untuk diijtihadi seperti perkataan Nabi ini, ya perkataan Nabi ini. Kalau sampai jangan sholat dulu asar, kalau kecuali sampai di Bani Quraidah. Perintah sholat pada waktunya jelas perintahnya. Agar ketika datang waktu sholat, fa'adzin lakum ahadukum. Maka
kumandangkan adzan salah satu dari kalian untuk mengajak sholat. Jelas. Dan Nabi SAW mengatakan jangan sholat dulu. Padahal ini sudah waktunya. Gak mungkin Nabi SAW menyelisihi Allah. Ya, gak mungkin Nabi SAW menyelisihi atau menyelisihi omongannya sendiri. Waktunya asar itu kalau sudah tergelincir matahari itu, kalau panjang suatu benda itu sama dengan panjang bayangannya, maka itu masuk waktu asar. Itu ketetapan dari Nabi SAW. Dan ini sudah masuk itu. Nabi tidak mungkin menyelisih omongannya. Jadi ada ruang untuk istihad. Sebenarnya dimaksud Nabi ini gimana sih gitu? Yang dimaksud Nabi. Yang saat mengatakan yang dimaksud Nabi itu supaya kita itu loh lembek-lembek ketika berangkat, ketika berjalan itu cepat-cepatnya sampai di sana. Ben waktu sholat itu ketika sudah berada di sana gitu. Sebelum asar itu sudah sampai di sana dan sholatnya di sana. Yang satunya tidak begitu. Ya pokoknya gitu, dohirnya hadis begitu, Nabi jelas dohirnya begitu, ya wis gitu. Dan yang menghakimi Nabi SAW. Ketika disampaikan Nabi SAW ya tidak menyalahkan, berarti ya kadang-kadang kebenaran itu tidak selalu hitam putih. Ada sisi-sisi yang benar dan sebagainya. Yang terpenting adalah mereka tetap mendasarkan kepada dalil dan masih ada ruang untuk ijtihad di sini. Adapun perselisihan yang tercela ya tentu yang seperti tadi. Nasnya sudah jelas kok masih diperdebatkan. Gitu. Kok masih dinyang gitu loh. Mungkin dokter gak tahu ngenyang. Sudah jelas sholat subuh itu 2 rakaat. Kok 2 rakaat masih ngantuk ini. 8 rakaat aja. Gitu. Kok masih ngenyang gitu loh. Kayak enak kok masih ngenyang gitu. Atau yang lainnya lah, contoh yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajroni." Apabila seorang hakim di dalam menghukumi, maka dia kemudian bersungguh-sungguh, lalu keputusannya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan apabila dia telah bersungguh-sungguh beristihad, kemudian ternyata kok salah, maka dia dapat 1 pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi terkait siapa yang bisa istihad dan siapa yang tidak. Ya, tentu tidak semua orang kemudian bisa istihad sendiri-sendiri. Ya, kecuali dalam kondisi yang memang tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada yang bisa ditanya. Ketika berada di tengah lautan, semua nampak bulat, mau sholat ngadep ndi. Alat tidak ada, gitu. Yang ditanya ya nggak ada, yang paham tentang kelautan, melihat tanda-tanda, punya ilmunya nggak ada, ya dia harus sungguh-sungguh untuk mencari kiblat. Pikir piye ya, apa dengan kemudian bingung aku ngaku perasaanku ini ya. Itulah istihadnya. Ya itulah istihad. Kok ternyata kok salah, ya gak apa-apa. Gak usah dibalik imaneh. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, Ibu dan Saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pelajaran ini juga kita mendapatkan sebuah pelajaran dari Abu Lubabah. Abu Lubabah. Kita tahu pada pertemuan kemarin bahwasanya orang-orang Bani Quraidah meminta agar Nabi SAW mengutus Abu Lubabah untuk bermusyawarah dengan mereka. Di mana Abu Lubabah ini adalah kongsinya. Punya perjanjian. Gitu. Sebelum Islamnya itu punya perjanjian. Kesepakatan dengan Bani Quraidah. Nah Abu Lubabah, ia pergi ke Bani Mustalik untuk bermusyawarah dengan mereka ini. Tatkala sampai kepada pertanyaan, mereka bertanya, apakah kami ini harus tunduk pada hukum Muhammad? Lalu Abu Lubabah menjawab, iya, dan hukum Muhammad kamu itu dipateni. Kamu itu dipateni. Lalu kemudian dia merasa bahwasanya ini, waduh, kok saya melakukan seperti itu, menetapkan hukum seperti itu, kok lancang saya gitu. Dia merasa mengkhianati Rasulullah SAW akhirnya. Ya, kondisi kersane Nabi SAW. Gitu.
Maka di sini kita tahu pentingnya tentang nasihat Allah, nasihat Rasulullah, nasihat kaum muslimin dan sebagainya. Nasihat kitab Allah dan sebagainya. Orang kok karpe dewe gitu ya. Orang kok karpe dewe. Jadi dia betul-betul merasakan melakukan sebuah kesalahan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian dia pergi ke masjid dan mengikatkan dirinya di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid hingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah ini gitu, kita mengambil sebuah pelajaran betapa pentingnya betapa pentingnya nasihat untuk Allah, untuk Rasulullah, ya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat kaum muslimin. Maka janganlah kita mengkhianati mereka itu. Tidak berkhianat kepada Allah, tidak berkhianat kepada Rasulnya, pada kitabnya, ya, khianat kepada imam kaum muslimin dan juga imam kaum muslimin atau masyarakat Islam secara keseluruhan. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Ketika ditanya Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab kepada Allah, Rasulnya, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi maka jangan berkhianat kepada mereka itu dengan menyelisih. Pentingnya di situ. Kemudian yang Abu Lubabah ini merasa mengkhianati Allah dan Rasulnya karena telah bersikap lancang menjawab ucapan pertanyaan oleh orang-orang Bani Quraidah. Apakah kami harus tunduk kepada hukumnya Muhammad? Iya, kamu harus tunduk kepada hukumnya Muhammad dan itu kamu yang laki-laki yang bunuh sebagai hukumannya. Nah, ucapan ini tentu mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat dia berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya adalah zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar apa yang kalian ucapkan, mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kalian. Apa yang kalian sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Jadi Allah menyuruh kepada kita sekalian, ojo disi kersane Allah gitu loh. Ya, ojo disi kersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Itu termasuk orang yang gampang mengkafirkan orang lain itu kan juga seperti itu. Karena kalau konsekuensinya kalau orang itu sudah dikafirkan, otomatis orang kafir itu tempatnya di neraka, sama dengan dia ngecap dia penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Maka tidak boleh kita konsekuensinya gampang-gampang mengkafirkan, serampangan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Karena konsekuensinya seperti itu. Ya, kalau dia sudah kita hukumi kafir, ya, secara konsisten, maka kita secara tidak langsung maka kita mengatakan dia ini ahli neraka, penghuni neraka, kekal di dalam neraka. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Kalau sakit tidak perlu dikunjungi. Kalau meninggal dunia tidak perlu diperlakukan seperti jenazahnya kaum muslimin. Kalau ketemu tidak boleh diberikan salam, didoakan, kecuali doa dapat hidayah. Konsekuensinya seperti itu. Kalau dia ahli waris kita, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Atau kalau itu bapak kita enggak berhak mewarisi hartanya. Kalau dia meninggal dunia duluan. Demikian pula sebaliknya. Itulah konsekuensinya. Makanya tidak boleh gampang mengkafirkan kaum muslimin. Serampangan di dalam mengkafirkan pribadi-pribadi kaum muslimin. Nah, ini termasuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ingat sebuah riwayat, ada dua orang bersaudara, Bani Israel. Yang satu ini ahli maksiat. Hari-hari maksiat toh di sini. Saudaranya ini ahli taat, ahli ibadah. Setiap kali ketemu dia selalu menasihati saudaranya agar berhenti dari maksiatnya. Terus seperti itu. Sampai kemudian nggak tahu dia pegel atau gimana gitu. Ketika saudaranya sudah dinasihati sampai mengatakan kamu itu loh kok seperti malaikat rokib dan atid gitu. Malaikat yang mengintili aku, mengawasi aku terus gitu. Itu malaikat utusan Allah.
Kemudian dia mungkin marah atau gimana, kan jadi kamu ini apa jenenge penghuni neraka gini-gini dan sebagainya. Kemudian kedua orang ini kata Nabi SAW meninggal dunia kepada orang yang ahli taat dan menvonis seorang ahli penghuni neraka gitu. Maka Allah menegurnya. Ya, seakan-akan kamu ini mengetahui ilmuku gitu. Padahal setelah itu Allah berikan hidayah kepada orang itu kemudian bertobat. Kemudian sama-sama mati, Allah menegur saudaranya ahli taat itu. Kamu ini seakan mengerti ilmuku. Kamu mendahuliku. Orang ini dimasukkan neraka, yang satu dimasukkan surga. Ya, karena kemudian setelah itu dia bertobat. Dan dia nggak ngerti, orang nggak ngerti. Gitu. Kecuali orang itu kalau sudah divonis neraka seperti Abu Lahab itu ya sudah Al-Quran yang ngecap itu sampai kiamat juga nggak akan masuk Islam. Dan terbukti sampai matinya Abu Lahab itu nggak masuk Islam. Padahal dia bisa saja pura-pura masuk Islam kan. Seperti juga sahabat-sahabat yang lainnya yang mereka juga memusuhi Nabi SAW. Ada Abu Sofyan juga memusuhi ya, tokoh Quraisy. Khalid bin Walid juga pernah perang berhadapan dengan pasukan Nabi SAW kaum muslimin dalam perang Uhud. Orang-orang kafir, mereka yang musuh Nabi, Umar bin Khattab sendiri pernah ingin membunuh Nabi SAW. Tapi kemudian mereka masuk Islam. Kan bisa saja Abu Lahab itu kemudian pura-pura untuk menunjukkan bahwasanya yang disampaikan oleh Nabi SAW itu salah. Bahwasanya yang dibawa oleh Nabi SAW ini mengatakan wahyu, katanya wahyu Muhammad itu ternyata bukan wahyu. Buktinya apa? Saya masuk Islam. Kan bisa begitu Abu Lahab. Tapi nyatanya tidak. Karena memang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu penghuni neraka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Bahkan istrinya juga. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah, intinya jangan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya melakukan mendahului Allah dan Rasulnya di dalam menetapkan menghukumi sesuatu yang terkait dengan keadaan orang lain atau hukum seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah ini. Yang kedua dari sikap Abu Lubabah ini dalam kisah ini juga kita mendapat pelajaran pentingnya segera bertobat ketika kita merasakan atau terjatuh kepada suatu kemaksiatan. Ya, dari kisahnya Abu Lubabah ini kita mengambil sebuah pelajaran pentingnya bersegera untuk bertobat ketika kita jatuh dalam sebuah kesalahan, sebuah dosa. Karena sesungguhnya kita manusia, anak turun Adam ini pasti melakukan kesalahan. Itu sudah pasti. Gitu. Tidak ada di antara kita ini yang maksum. Gitu. Tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu ketika kita jatuh kepada kesalahan, mengambil pelajaran dari sikap Abu Lubabah tadi dan meladaninya, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, menghentikan perbuatan itu, merasa menyesal telah melakukan yang demikian itu. Karena bagaimanapun tetap kita manusia itu pasti melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Nabi, adalah mereka segera bertaubat. Kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'ina at-tawwabun. Sebaik apa? Semua anak keturunan Adam itu melakukan kesalahan. Bergelimang dengan kesalahan, jatuh kepada kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka bertobat, segera bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Yang namanya manusia mesti melakukan kesalahan, mau kecil mau besar tetap melakukan kesalahan. Tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Setiap hari-hari kita pasti ada salah yang kita perbuat. Dan sebaik-baik orang yang salah itu dia segera bertobat. Ya, segera menghentikan perbuatan salahnya itu, dosanya itu. Apalagi ada yang memberitahu, Masya Allah, Alhamdulillah, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada orang yang kasih tahu. Kalau kita salah. Kadang-kadang karena salah itu kemudian nggak terasa. Gitu. Nikmat, karena kadang-kadang dosa itu terasa nikmat. Sampai dilakukan Roma Irama gitu. Orang melakukan kesalahan itu nikmat terbawa. Kenapa yang mantannya? Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa yang enak-enak diharamkan? Nah, itu dosa-dosa itu. Nah, makanya kalau ada yang mengingatkan, ada yang kasih tahu,
Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman yang baik itu adalah teman yang berani mengingatkan ketika kita salah. Bukan teman yang nggangge temannya salah terus ya wis dituruti, pokoknya yang penting asal temannya senang atau asal bapak senang gitu. Ya, ini teman yang membawa ke neraka yang demikian ini. Dulu kami di pondok itu dibiasakan, ketika kita ditegur itu kita ucapkan terima kasih kepadanya. Dulu, nggak tahu kalau sekarang perkembangannya gimana, nggak tahu saya. Dulu kita waktu di pondok itu awal-awal itu kelas 1 itu sudah ditanam begitu. Kalau kita melakukan kesalahan ada yang kasih tahu, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Sehingga ya tadi itu kita ditegur. Ya. Misalnya kita sholat kemudian jerangka-jerangkaan ditegur, terima kasih. Ya kita nggak usah ulangi lagi. Ya karena anak pondok kadang-kadang yang bantah aja gitu. Emang ada dalilnya? Emang ada dalilnya yang ngelarang kita sholat nggak boleh nyerokol? Kata ketua kamar saya itu Bang Tanwir Aceh itu, loh keliru, gitu. Keliru nggak gitu kaidahnya. Kaidahnya itu ibadah yang seperti itu ada contohnya atau tidak. Gitu. Kaidahnya seperti itu karena hukum asal ibadah itu haram. Al aslu fil ibadati haramun. Gitu. Hukum asal ibadah itu adalah haram. Artinya kita tidak mungkin melakukan ibadah kecuali karena ada dalilnya. Ya makanya selalu kita tanya ada dalilnya enggak melakukan seperti itu. Tapi berbeda dengan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi ada larangannya atau tidak. Gitu. Ada larangannya atau tidak pasang lampu kayak gini? Ya. Enggak ada ya wes dilakukan. Gitu. Wadah, bukan masalah pasangnya. Ini lampu colongan. Ya beda lagi. Yang dilarang nyolongan nggak boleh nyolong gitu. Jadi kalau masalah ibadah harus ada contoh tidak. Jadi kita dapat ilmu di situ kan. Oh iya, ya diingatkan dengan pelajaran usul fikihnya gitu. Hukum masalah ibadah itu adalah haram. Tidak boleh melakukannya. Kenapa kita sholat? Ya karena ada dalilnya yang menyuruh kita sholat. Kenapa takbir itu begini? Ya karena ada dalilnya takbir itu harus begitu. Rukuk, sujud dan sebagainya. Ya. Semuanya karena ada contohnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelajaran dari Abu Lubabah hendaknya ketika kita merasa melakukan sebuah kesalahan, apalagi kalau ada yang ingatkan kita syukuri, gitu. Atau kita sadar kita telah melakukan kesalahan, hendaknya segera bertobat. Jangan segera bertobat. Misalnya ngasih cewek gitu, masih sadar, wis nandilu gitu, gak usah diterusno. Gak usah berdalil. Nah, gimana ciptaan Allah ini untuk dinikmati gitu. Bukankah Allah mengatakan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, iki arek pondok iki dalil tulisan. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi ini, termasuk itu boleh dong kita pandang. Nah, itu. Gitu. Padahal hadis Nabi yang lain hadis Nabi nggak begitu gitu. Ya, ketika kita melihat kita suruh nundukkan gitu. Atau di dalam Al-Qur'an surat An-Nur juga begitu ya ayyuhalladzina amanu apa? Gimana dalilnya itu? Wadul basar itu? Dia wat kullil mu'minina yaghuddu absarihim wa kullil mu'minin kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Katakanlah kepada orang-orang mukmin itu agar menundukkan pandangan-pandangan mereka. Dari apa? Dari sesuatu yang haram dipandang. Dari sesuatu yang apabila dipandang akan menimbulkan kemudorotan. Ya. Hati yang ingin melakukan kejahatan atau hati yang kemudian muncul iri dengki gitu. Karena memandang tersebut. Sehingga enggak boleh juga melihat mungkin hal-hal yang bisa menimbulkan seperti itu. Delok koncone iku dijamu api ngono. Wis gak usah didelok. Engko delok ndak nambah apa? Iri, dengki, muncul ucapan-ucapan yang dilarang di dalam agama. Menfitnah. Paling ngono kuwi eteke mbok nyolong wae dulure mbok.
atau menimbulkan ingin berbuat jahat kepadanya. Engko tak turu tak peke gak ngerti ya, tak peke tak colongi. Makanya demikian itu kata Syekh Utsaimin enggak perlu dipandang. Ya enggak perlu dipandang. Haram untuk dipandang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi segera ketika kita melakukan sebuah kesalahan dan menyadari sebuah kesalahan, enggak boleh melihat yang haram, segera tundukkan, hentikan. Dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Kemudian dari kisahnya Abu Lubabah ini juga kita mengambil sebuah pelajaran pentingnya untuk menjauhi tempat-tempat maksiat. Kenapa? Karena pada kisah Abu Lubabah ini kemudian dia berjanji untuk tidak kembali lagi ke tempat Bani Qura itu. Tidak akan pernah menginap di sana, tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di sana. Maka pelajaran bagi kita ya, agar kita menjauhi dari tempat-tempat maksiat, dan ini sebagai bukti taubat kita. Orang yang bertaubat maka dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Berusaha tidak mengulangi itu, dan diantaranya adalah tidak mendatangi yang dia bermaksiat di sana. Jadi Abu Lubabah dia menjadikan dari tobatnya itu untuk tidak kembali ya sekali lagi ke perkampungan Bani Quraidah. Dan ini adalah faedah dari taubatnya. Karena sesungguhnya orang yang bertobat dari kemaksiatan maka seharusnya wajib baginya untuk menjauhi tempat-tempat maksiat itu. Duduk-duduk dengan orang-orang yang dia bermaksiat dan dia tobati maksiatnya itu. Karena sesungguhnya itu menunjukkan akan kejujuran di dalam taubatnya. Itu adalah bukti dari kejujuran taubatnya. Dan azamnya, ya karena orang bertobat itu kan berazam untuk tidak mengulangi lagi. Itu bentuk atau bukti kejujuran, dan juga azamnya, komitmennya untuk tidak kembali melakukan dosa itu lagi, melakukan kemaksiatan itu lagi di waktu yang lainnya. Sampai-sampai Abu Lubabah ini secara khusus dia mengikatkan dirinya di tiang masjid, ya, mengikatkan agar tidak kemana-mana gitu, di salah satu tiang masjid, karena melakukan sebuah kesalahan yang menurut dia adalah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan akan bukti kejujurannya di dalam taubatnya, jujur di dalam taubatnya, dan komitmennya untuk tidak mengulanginya lagi. Pelajaran yang lainnya dari kisah Abu Lubabah juga menjelaskan kepada kita tentang kuatnya iman dari Abu Lubabah itu sendiri dan sensitifnya hatinya yang segera menyadarkan akan kesalahannya. Ya, ini menunjukkan akan kuatnya imannya dan sensitif hatinya ketika merasakan sebuah kesalahan. Ini orang yang biasa melakukan kesalahan nggak bisa merasakan seperti itu. Orang yang bergelimang dengan maksiat, maka tidak bisa merasakan seperti itu. Orang yang nggak pernah melihat foto cewek udo, lihat sekali, pasti merasa berdosa. Tapi kalau sudah sering, gak kerasa dosa. Gak kerasa dosa. Atau dalam pergaulan, orang yang gak biasa bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya, ketika berkumpul, dia merasa berdosa dengan itu. Tapi kalau sudah biasa, gerak jalan, kumpul IG, kumpul rapat, kumpul apa, ya gak merasa berdosa. Seorang wanita yang biasa tompal tampil konser, gak akan punya rasa untuk berdosa, punya perasaan berdosa. Saya itu kok dari perhatian orang, dari lihat orang itu, apa gak dosa, gak rasa itu seperti itu. Ya, gak berasa. Orang wanita yang sudah dewasa, gak menutup auratnya, biasa seperti itu, gak akan merasakan dosa. Tapi yang biasa menutup dirinya dengan pakaian-pakaian yang syar'i, ketika terbuka, bahkan dilihat orang, dia merasa berdosa. Ya, dia berdosa. Ya itulah sensitif namanya, itu sensitif. Kalau hati itu sudah banyak melakukan dosa, maka tertutup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sensitifnya hati seperti ini,
itu bisa dicapai dengan membiasakan diri atau banyak melakukan kebaikan. Ya, banyak melakukan kebaikan dan menghindari kemaksiatan. Kemudian selalu berusaha untuk muhasabah atas akibat dosa-dosa. Ya, untuk menimbulkan sensitivitas itu, selain harus banyak melakukan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan, juga harus membiasakan diri untuk muhasabah, menghitung, menghisap dirinya. Metani awai gitu. Dulu Ustadz itu pernah mengingatkan gitu, kalau kita mau tidur itu ingat-ingat dari pagi itu saya ngapain, gitu, melakukan apa. Kemudian sebelum melakukan kesalahan segera istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan tadi. Jadi setiap mau tidur malam itu seperti itu, dia menghisap dirinya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, petani nyawamu sebelum nanti itu dipetani oleh Allah akhirat. Hisaplah dirimu, hitunglah kesalahan-kesalahanmu sebelum kesalahanmu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihisap oleh Allah. Itu adalah perkataan Umar. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisaplah dirimu sebelum kau dihisap orang lain. Dan ini nek ngomongnya gampang. Ngakon ini gini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita bisa melakukan apa yang dinasihatkan oleh ucapan tadi ataupun oleh ustadz kita gitu. Mau tidur kita ingat-ingat apa yang kita lakukan tadi itu. Dari pagi, dari bangun tidur sampai ketika mau tidur lagi. Oh tadi ku rono golek dedek tuku pitik, bodoni yang tuku dodol pitik dan sebagainya. Kemudian ditobati. Jadi selalu muhasabah atas akibat dari dosa-dosa. Kalau orang melakukan dosa itu nanti akan matanya diculak gitu, matanya diculak, tangannya diketok dan sebagainya akibat dari dosa. Diingat-ingat. Ya. Orang yang minum khamar kalau di akhirat itu tidak akan mencicipi rasanya khamar. Orang yang berzina itu dihukum di dunia itu direjam sampai mati kalau punya bojo gitu. Dan seterusnya. Akibat-akibat di dunia dan juga akibat di akhirat. Selain itu tentu saja ya ikut kajian-kajian yang dengannya kita mendapatkan tausiah, mendapatkan wasiat, mendapatkan nasihat dari setiap pertemuan-pertemuan kajian-kajian seperti ini. Bahwa awalnya, bahwa tengahnya, bahwa akhirnya pasti setiap kita mungkin tidak sama. Ada yang lebih berkesan ketika di awal-awal tadi dari hadis Nabi ini, dari Al-Quran ini, dari ucapan ustadznya begini. Ada yang dari tengah-tengah lebih fokus. Biasanya terkait kalian kondisi keadaannya masing-masing. Artinya setiap pertemuan pasti ada nasihat. Ya, ada nasihat. Nah, untuk diri kita sendiri. Makanya kita ibaratkan ngaji itu seperti ngeces saja itu. Seperti ngeces kekuatan. Ngumpulin kekuatan. Baterai itu perlu dicas gitu. HP kita perlu dicas gitu biar menyala. Gitu. Jadi semangat untuk ibadah itu kemudian karena dicas gitu, semangat beribadah, semangat melakukan kebaikan dan sebagainya. Mudah juga melakukan kebaikan. Demikian dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya dalam kisah Abu Lubabah ini juga kita mengambilkan sebuah pelajaran tentang jujurnya, taubatnya Abu Lubabah dan juga kuatnya penyesalan yang ada pada dirinya dan secara khusus dan juga pada pendahulu-pendahulu kita yang soleh secara umum dan kuatnya komitmen untuk meninggalkan apa-apa yang berbau maksiat ya. Seperti yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Bahkan dia dengan kesungguhan, dengan kejujuran taubatnya itu dia kemudian sambil mengikatkan dirinya ke salah satu tiang dari tiang masjid dan juga berkomitmen untuk tidak kembali ke tempat yang dia bermaksiat. Jadi anjuran jujurnya taubatnya dalam penyesalannya, kemudian keseriusannya dalam menebus kesalahannya dengan mengikatkan dirinya pada salah satu tiang dari tiang masjid sampai Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Mungkin sampai di sini dulu apa yang sama-sama bisa kita kaji. Sebenarnya dari
jarum di sana itu saya mau hentikan. Tapi karena baru datang, ada yang baru datang ya, ben rodok ngono lumayan lah gitu, misalkan 14 gitu. Iya, sedih tenan gitu. Padahal orang dulu terus mau wis pegel gitu. Cuma baginya terus diombe aja gitu. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.